Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat datang dalam program Kerinduan Segala Zaman, di mana program ini diselenggarakan oleh Advent Vision Media Ministry. Bersama saya, Dr. Grace Rantung. Program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman dari bab 1 sampai bab 87. Sebuah buku yang diilhamkan Tuhan dan telah mengubah kehidupan banyak orang. Oleh karena buku ini membahas tentang kehidupan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Dan saat ini bersama saya telah hadir narasumber kita, yaitu Pendeta Roland Raranta. Shalom Pendeta Roland. Shalom dokter. Dan juga ada beberapa sahabat saya, Dr. Alvin Rantung. Shalom Dr. Alvin. Shalom Dr. Grace. Dan Bapak Michael Mengual. Shalom Pak Michael. Shalom Dr. Grace. Shalom para pendengar. Nah, para pendengar sekalian, dimanapun Anda berada, untuk memulaikan pembahasan bab yang pertama dari buku Kerinduan Segala Zaman dengan judul Allah Menyertai Kita oleh Pendeta Roland, kami minta pendeta untuk membuka dengan doa. Shalom para pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala sejenak dan kita akan berdoa. Terpujilah namamu Bapa kami dalam sorga. Terima kasih atas segala cinta baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami boleh menerima jamahan kuasa Tuhan. Terima kasih karena pada saat ini kembali kami memiliki kesempatan untuk memperdalam akan firman Tuhan, melihat betapa baiknya Tuhan, betapa Tuhan Yesus mencintai akan kehidupan kami umat-umat-Mu. Bapa, siapkanlah hati dan pikiran kami semua, manakala kami menerima jamahan Tuhan, agar kami boleh layak dan kami boleh menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Silakan Pendeta Roland. Shalom para pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Satu sukacita yang luar biasa ketika kita mengetahui bahwa Yesus yang adalah juru selamat, penebus kita semua, boleh memberikan satu janji penyertaan yang tidak perlu untuk kita ragukan. Satu janji yang tidak dapat dibantah. Satu janji yang mutlak. Ketika di dalam firman Tuhan, Injil Matius mencatat, di dalam Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23, satu ayat yang masuk di dalam perikop yang menceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Ayat 23 dari Matius pasal 1 ini berkata, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ketika janji ini diucapkan oleh utusan sorgawi, ada satu pekabaran yang luar biasa, yang sekiranya kita bisa mengerti dan menerima di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, bahwasanya Allah itu adalah Allah yang baik, bahwasanya Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih, sehingga ketika setan, penghasut besar itu mencoba untuk meyakinkan kepada umat manusia bahwasanya Allah itu adalah Allah yang otoriter, bahwasanya Allah itu adalah Allah yang jahat, bahwasanya Allah itu adalah Allah yang tidak dapat hidup di tengah-tengah umatnya. Justru janji firman Tuhan menekankan sebaliknya.
Immanuel, Allah menyertai kita, adalah merupakan satu janji penyertaan di mana Allah rindu untuk berada bersama-sama dengan umatnya. Memang benar, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada satu jurang pemisah yang telah terjadi antara umat manusia dengan Allah. Memang benar, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, gambar Allah yang sempurna itu hilang, rusak, berantakan. Sehingga ketika gambar Allah yang sempurna itu hilang, Allah rindu untuk memperbaikinya. Bagaimana Allah memperbaiki akan gambar itu? Justru dengan satu niatan suci yang demikian. Allah datang berada bersama dengan umat Allah. Ketika gambar itu rusak, ketika gambar itu hancur, Allah datang untuk kembali membentuk, kembali memugar, kembali menjadikan gambar itu sempurna. Ketika Dia datang berada di tengah-tengah umat manusia yang telah berdosa itu, maka hasutan setan yang menyesatkan itu dengan sendirinya selesai. Kenapa? Karena ketika setan berkata bahwa Allah itu otoriter, bahwa Allah itu jahat, bahwa Allah itu tidak mengasihi manusia, justru dengan kehadiran Allah di tengah manusia, semua yang dituduhkan itu tidak terbukti. Yohanes 3 ayat 16, satu ayat firman Tuhan yang luar biasa, yang menjadi intisari dari seluruh firman Tuhan, mengatakan, karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini. Ketika kita melihat penggalan kalimat awal dari firman Tuhan ini, karena demikian besar kasih Allah, tidak ada yang dapat melawan kebesaran kasih Allah itu. Allah dan Kristus sudah mengetahui kemurtadan setan dan kejatuhan manusia. Allah tidak merencanakan supaya dosa itu ada. Akan tetapi, melihatnya lebih dahulu jauh sebelum dosa itu lahir, Allah mengadakan satu persiapan untuk menghadapi peristiwa yang mengerikan itu. Mungkin muncul di dalam benak para pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Allah sudah tahu bahwa manusia itu akan berdosa, lalu kenapa Allah membiarkan manusia itu berdosa? Saya ingin memberikan satu gambaran sederhana. Bagi para ayah atau bagi para ibu yang ada di rumah, maukah saudara, maukah para pendengar yang memiliki seorang anak, kemudian anak yang saudara miliki itu adalah merupakan anak yang sudah terprogram ketika lahir. Jadi ketika program itu diinstal kepada anak tersebut, jam makan dia makan, jam ditentukan dia tertawa, dan ketika saudara ingin mendengar dia mengatakan terima kasih papa, terima kasih mama, tetapi karena tidak terprogram yang justru kita harapkan tidak dia jalankan, apakah kita mau memiliki anak yang demikian? Tentu tidak. Begitu pula dengan Allah. Allah tidak menjadikan manusia itu seperti robot yang terprogram, tetapi Allah memberikan hak pilih yang luar biasa di dalam kehidupan manusia. Namun,
Hak pilih itu memiliki konsekuensi yang tidak kecil. Konsekuensinya adalah manusia bisa memilih Allah atau manusia bisa memilih yang bukan Allah. Jadi, ada apa di balik kalimat Allah menyertai kita? Ada apa di balik kalimat Allah bersama dengan kita? Jawabannya sederhana. Di sana hanya ada satu kata yang luar biasa, yaitu kasih. Allah mau ketika Dia telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, maka kita sebagai umat yang telah dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengasihi Dia. Marilah kita menerima Allah itu, karena justru Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini ketika kita menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, maukah kita mengasihi Dia? Ketika kita mengetahui dan mempercayai bahwa Allah yang telah berada bersama dengan kita di dalam Yesus Kristus, bahwa Allah yang adalah Immanuel memberikan kasih yang luar biasa kepada kita, maukah kita untuk memberikan kasih kita juga kepadanya? Pilihan ada di tangan kita. Bagi saya pribadi, saya rindu untuk memilih Allah, menghormati Allah di dalam kasih yang tanpa pamrih. Kenapa? Karena Dia telah bersama dengan kita. Janji Immanuel menjadi bagian kita semua, dan kita yakin bahwa Allah menyertai saudara dan saya dimanapun kita berada. Amin. Terima kasih Pendeta Roland. Suatu pembuka yang akan mengantar kita kepada diskusi di bab yang pertama, Allah menyertai kita. Ada banyak kebenaran yang sangat mengagumkan tadi. Sebagian sudah disampaikan oleh Pendeta Roland, sebagian mungkin akan muncul dalam diskusi bersama Dr. Alvin dengan Pak Michael. Saya memakai kata mengagumkan, gak ada kata yang lain yang tidak dapat saya ungkapkan dengan kata-kata. Bab 1 ini merupakan salah satu bab favorit saya dari buku ini. Allah menjadi manusia dan tinggal di antara manusia yang jatuh. Kita memuji Tuhan karena kita memiliki Allah yang penuh kasih. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita meneruskan dengan diskusi, kami ajak mari bergabung dengan kami untuk merasakan ajaibnya mempelajari kehidupan juru selamat kita melalui buku Kerinduan Segala Zaman. Dan bila saudara mempunyai pertanyaan sehubungan dengan pembahasan-pembahasan di dalam buku ini, silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Dengan sukacita kami menunggu SMS Anda. Baik Pendeta Roland dan Dr. Alvin, Pak Michael, kita masuk ke dalam diskusi yang saya yakin akan sangat menarik karena bab 1 ini menceritakan banyak hal. Ada satu hal yaitu yang saya ingin garis bawahi akan membawa kepada pertanyaan, yaitu hukum yang memerintah di surga adalah hukum kasih. Hukum kasih itu yang mulai ada di surga tetapi juga dilanggar di surga. Dan kita tahu Lucifer itu adalah ciptaan Allah. Ada sebagian orang yang meyakini bahwa Allah itu pencipta. Jadi dia menciptakan seluruh umat manusia atau malaikat-malaikat. Bahkan Lucifer yang kemudian kita tahu jadi setan juga adalah ciptaan Allah. Apa itu berarti dosa juga adalah ciptaan Allah? Karena sebagian orang meyakini bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu termasuk dosa itu berasal dari Allah juga. Gimana Pendeta Roland? Terima kasih Dr. Grace. Satu pertanyaan yang memang juga menjadi pertanyaan saya pribadi sebenarnya. Kalau memang ciptaan Allah itu sempurna, lalu kenapa sampai justru pelanggaran terhadap perintah Tuhan itu dimulai di sorga? Sebagaimana yang telah saya katakan tadi, bahwa Allah menciptakan makhluk ciptaannya
bukan seperti sebuah robot yang sudah terprogram. Dengan kata lain, bahwa ada konsekuensi di sana. Ketika Allah menciptakan makhluk ciptaan yang memiliki power of choice, yang memiliki hak pilih, yang memiliki kemampuan untuk memilih, mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Nah, ini adalah satu hak yang luar biasa yang saya katakan sebagai hak sorga yang diberikan kepada setiap makhluk ciptaan, dan itu adalah wujud dari alamiah Allah sendiri. Kenapa? Karena Allah itu bukan Allah yang otoriter, tetapi Allah yang memberikan kesempatan kepada setiap makhluk ciptaannya untuk mengambil keputusan. Jadi, konsekuensinya otomatis ada dua. Yang pertama adalah mengikut Tuhan dengan kasih, dan yang kedua tentunya yang bertentangan, menolak Tuhan tanpa kasih. Nah, Allah rindu dengan hak yang istimewa ini diberikan, maka makhluk ciptaannya itu bisa mengasihi Tuhan. Menurut karena kasih. Iya. Jadi dia menurut bukan karena terpaksa, menurut bukan karena tekanan, menurut bukan karena paksaan dari pihak yang lain, tetapi karena dia mengasihi Allah. Jadi kalau Pendeta Roland kembali ke pertanyaan tadi yang begitu banyak ingin diketahui orang, apakah Tuhan menciptakan dosa itu? Dari mana sebenarnya asal mula dosa? Karena di bab 1 kan kita bahas tentang dosa itu berawal. Terima kasih. Kalau kita berkata bahwa Allah menciptakan dosa, sebagai seorang pelajar Alkitab, saya belum menemukan ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Allah menciptakan sesuatu yang jelek. Buruk. Karena kita mengetahui bersama bahwa arti dari dosa itu sebenarnya adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, perintah ya. Allah, hukum Allah. Jadi dari kata saja udah pasti bukan Tuhan yang menciptakan. Ya, benar. Ya. Jadi sebenarnya Allah berfirman, Allah memberikan perintah, mereka yang melanggar itu adalah pendosa. Tindakan melanggar itu disebut dosa. Nah, jadi otomatis Allah tidak menciptakan dosa. Iya. Mungkin Dr. Alvin silahkan, saya lihat udah pengen memberikan komentar, silahkan. Ya, kita lihat tadi seperti apa yang pendeta sudah sampaikan tadi kan, bahwa manusia diciptakan dengan kebebasan memilih. Karena Allah rindu agar semua makhluk yang diciptakan dengan kebebasan memilih ini menghormati dia juga, sebagaimana dia juga sudah memuliakan manusia, makhluk ciptaannya, yaitu dengan pilihannya. Dan itu yang Allah sendiri tidak bisa ambil. Luar biasa Allah kita tuh ya. Allah memilih untuk menciptakan sesuatu yang pada waktu dia sudah ciptakan ini dia tidak bisa ambil kecuali dia mau pilih orang. Makhluk itu memilih untuk mencintai dia. Ini suatu ajaiban Allah ya. Sesuatu kalau manusia cipta sesuatu dia mau ikut aja semua saya punya ini ya. Tapi Allah tidak. Dia luar biasa ini. Sesuatu yang diciptakan yang punya konsekuensi kadang-kala bisa balik ya kan. Tapi itulah Allah kita. Tapi dia sudah siapkan semuanya obatnya lagi. Iya. Dan obat itu adalah dirinya sendiri ya. Bagaimana pendeta? Ajaib banget tadi ya. Betul sekali. Karena menariknya di sini adalah Allah itu dia tidak mementingkan diri. Amin. Jadi ketika dia memberi sesuatu, dia tidak mengharapkan balas sebenarnya. Ya. Jadi tidak ada paksaan. Iya. Jadi Allah memberikan sesuatu tanpa mengharapkan pamrih. Nah, beda dengan kita manusia. Kalau kita sudah kasih sesuatu goodwill, contohnya, terus balasannya harus balasannya at least sedikit-dikitnya setimpal lah ceritanya kan. Kenapa? Karena dosa itu berasal dari sifat mementingkan diri. Jadi si Lucifer ini sudah jadi malaikat yang paling hebat. Fasilitasnya udah bagus ceritanya ya, kita bisa bilang. Semua kan dia kan panglima kan. Betul, dia itu adalah pemimpin core sorga. Di bawahnya. Dan itu kalau kita pelajari, dia sebenarnya itu kerub. Kerub itu adalah yang menaungi tahta Allah. Jadi orang kepercayaan kalau sekarang. Wah, luar biasa itu. Itu bukan cuma aspri, itu bukan cuma asisten pribadi. Tetapi dia mulai mikir, loh kok saya jadi kerub terus ya?
Pengen. bukan jadi yang dinaungi, harus yang selalu menaungi. Di situ dia mulai mengentertain. Iya, dia mulai berpikir, seandainya saya bisa jadi yang memerintah ya, wah tentunya enak gitu. Nah inilah, dia mulai fokusnya ke diri. Padahal Allah itu fokusnya bukan ke dirinya sendiri, tetapi dia fokusnya kepada yang lain, kepada makhluk ciptaannya. Jadi di sini mungkin kita bisa ambil sedikit kalimat yang dapat saya bilang. Kalau mementingkan diri itu adalah dosa, yaitu mencari yang terbaik untuk diri sendiri. Kalau Allah tidak. Allah memberikan yang terbaik untuk orang lain. Nah, itu bedanya. Oke. Silakan Pak Michael mau Iya, memberikan terima kasih komentar. pendeta. Saya ada satu hal yang saya baca di bab 1 ini yang menarik. Dikatakan di sini, oleh kehidupan dan kematiannya Kristus telah memperoleh jauh melebihi pemulihan dari kebinasaan yang terjadi oleh dosa. Adalah maksud setan untuk mengadakan perpisahan yang kekal antara Allah dan umat manusia. Akan tetapi dalam Kristus kita dihubungkan lebih rapat lagi dengan Allah daripada sekiranya kita tidak pernah berdosa. Jadi saya di sini, walaupun kita pernah berdosa, tapi kita punya satu kesempatan untuk mempunyai hubungan yang lebih rapat daripada ketika kita tidak jatuh. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya, atau mungkin perlu ditambahkan, apakah ini keadaan ini akan tercipta setelah nanti kita diselamatkan kembali ke dalam kerajaan surga, atau selagi di dunia ini juga kita bisa punya hubungan yang lebih rapat? Oke, ada satu hal yang menarik di sini. Satu hal yang sederhana sebenarnya. Manusia itu ada satu fenomena yang lucu, buat saya katakan lucu ya. Ketika kita lagi susah, ketika kita lagi dalam masalah, kita semua pada cari Tuhan, ya kan? Ketika kita lagi sehat, lagi banyak uang, ke gereja pun seringkali lupa. Boro-boro ke gereja, mau berdoa makan aja, apalagi kalau lagi lapar, kemudian makanan di depan mata itu di atas meja lagi lezat-lezatnya, seringkali kita lupa berdoa. Kita akan lebih dekat dengan Tuhan ketika kita berada di dalam kondisi yang jatuh. Makanya tidak heran kalau firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa kasih karunia Allah itu lebih besar kepada manusia ketika kita masih dalam dosa. Terasanya lebih hebat ya, sangat memerlukan. Mungkin Dr. Alvin, Dr. Grace yang sering kali melihat pasien ya. Ketika pasien itu lagi sehat, ketemu para dokter ini, ya just to say hi, halo, apa kabar, ya kan? Tapi ketika mereka sakit, mereka mengharapkan kalau boleh dokter itu selalu di samping mereka, ya kan? Saya ambil pengalaman ketika saya sakit, kalau boleh dokter itu jangan kemana-mana lah, di samping saya terus lah. Jadi ketika kita berada dalam kondisi bersalah, kondisi berdosa, justru ketika Allah memberikan kita pengampunan dan Allah memberikan kita pembasuhan dari dosa kita, kita akan lebih menghargai daripada yang tadinya kita, ya bukan berarti saya mengatakan bahwa lebih baik kita berdosa kemudian nanti tunggu Tuhan ampuni, tidak. Ya kalau bisa kita jangan berbuat dosa, tetapi kita hidup di dunia yang berdosa. Otomatis kita hidup di dalam alam yang berdosa, dan kita punya kecenderungan yang besar untuk berbuat dosa. Kita perlu pembasuhan dari Tuhan. Sangat ajaib berarti ya. Ketika kita dalam keadaan berdosa, kebutuhan kita akan kasih Allah benar-benar sangat terasa. Amin, betul. Baiklah pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, sayang sekali kita harus segera mengakhiri pertemuan kita kali ini. Kami minta Pendeta Roland boleh meringkaskan bab yang pertama ini kira-kira selama 1 sampai 2 menit, kemudian akan mengakhiri dengan doa. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu pembahasan yang menarik yang menunjukkan bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Allah mengasihi kita semua. Oleh kehidupan dan kematian Kristus, kita boleh memiliki satu jaminan untuk bebas dari dosa.
Pekerjaan penebusan Kristus adalah wujud dari kasih Allah, dan Allah mau untuk memberikan yang terbaik untuk kita semua umat ciptaannya. Dosa sudah merusak hubungan kasih antara manusia dengan Tuhan. Tetapi penebusan Kristus di atas kayu salib telah memulihkan hubungan yang telah dirusakkan oleh setan. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai umat-umat yang mengasihi Tuhan, kita akan memberikan kasih kita hanya kepada Allah, hanya kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, "Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menurut segala perintah-perintahku." Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Syukuri berkat Tuhan. Karena janji Immanuel, Allah menyertai kita, akan senantiasa menjadi milik kita dari hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, dekatkan hati kita kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Bapa kami di dalam sorga. Engkau sangat mengasihi kami, Engkau sangat mencintai kami. Bapa, kami sering menyakiti hati Tuhan. Kami sering meragukan akan penyertaan Tuhan. Ampuni akan kelemahan kami. Ampuni akan ketidakpercayaan kami. Dan biarlah iman kepada Yesus tetap ada dari hari ini sampai Tuhan datang. Meteraikanlah pekabaran firman Tuhan ini di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Dan hamba-Mu saat ini mendoakan bagi semua para pendengar di mana mereka berada. Kalau ada di antara mereka yang sementara sakit, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan. Di dalam pergumulan, Engkau berikan mereka kemenangan. Dan di dalam kesukaran, berikan mereka jalan kelepasan. Agar dari hari ke hari, umat Tuhan ini akan senantiasa bersyukur dan memberikan kasih mereka hanya kepada Tuhan. Janji Immanuel menyertai kami semua, karena kami bawa doa ini dalam nama Yesus. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kami menunggu SMS Anda di nomor 0877 1616 1637. Kami berdoa semoga berkat limpah dari Yesus telah menjadi bagian para pendengar sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.